Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Salam, selamat pagi untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang tetap selalu kami rasakan menemani dan menyertai kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di dalam sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39, demikianlah firman Tuhan. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema yang sampai pada kita pada hari ini, mengasihi sesama. Saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus. Jika kita berbicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita. Orang yang sayang kepada kita dan banyak membantu kita, tentu tidak sulit untuk mengasihinya. Namun bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Pada ayat ini tidak disebutkan bahwa kasihilah orang yang baik saja, namun kasihilah sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, ras, budaya, ya, baik atau tidak kelakuannya. Mengapa kita perlu mengasihi? Karena Allah adalah kasih adanya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kasih terhadap sesama manusia. Seperti sebagaimana Allah yang sudah mengasihi kita semua, kita pula harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesama manusia. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kita
mengasihi terhadap sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pula tidak mengampuni kita. Dalam bacaan kita pada hari ini jelas dikatakan, Matius 22 ayat 39 menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan. Sama pentingnya dan harus berjalan secara bersamaan. Hidup saling mengasihi adalah baik adanya. Bayangkan ketika kehidupan semua orang yang saling mengasihi, tentunya tatanan kehidupan ideal yang dikehendaki semua orang terjadi. Namun kenyataannya sering sekali tidak demikian. Walaupun kita mengasihi sesama, terkadang tetap ada orang yang sikapnya jahat. Apa yang kita harus lakukan? Alkitab berkata jelas, kasihilah musuhmu, doakan mereka, kasihi mereka. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perasaan yang muncul terhadap musuh cenderung kebencian dan tidak ada dampak baik yang muncul karenanya. Kita cenderung membalas, senang terhadap penderitaan orang, dan hati kita timbul kepahitan. Hal-hal tersebut bukannya membangun, namun justru merusak hidup kita bahkan orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan mengampuni orang yang mengampuni orang lain, mengasihi bahkan musuh kita, dan tidak membalas, memberikan kelegaan bagi kita. Saat orang lain membenci kita, memilih mengasihi. Orang yang tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya, berarti dia belum mengasihi dengan setulus hati. Mungkin sebagian kita merasa berat melalui proses ini. Ketika kita merasa begitu tersakiti, latihlah diri kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Awalnya memang terlihat sangat sulit. Setelah proses itu terlewati, tiada lagi yang membebani hidup kita. Tidur kita terasa nyaman, menarik napas begitu lega. Hidup kita penuh sukacita dan saling mengasihi, kita menjalaninya. Inilah firman Tuhan. Mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami sungguh rasakan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami Bapa untuk saling mengasihi. Bahkan mengasihi itu tidak hanya kepada orang yang mengasihi diri kami, tetapi mengasihi musuh sekalipun harus kami lakukan Bapa. Oleh karena itu Bapa, firman-Mu ini mungkin begitu berat, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami hidup saling mengasihi, maka Tuhan pun akan mengasihi kami Bapa. Bapa, berkati firman-Mu ini Bapa, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang pada saat ini di dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, mungkin di dalam pergumulan sakit penyakit, mungkin yang pada saat ini tidak ada semangat dalam kehidupannya, mari Bapa, Tuhan yang memberikan sukacita bagi dia Bapa. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit dari saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Rumpun GBKP Cilingsi Bapak. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan Bapak. Tuhan juga memberkati untuk seluruh pekerjaan dari jemaat Tuhan di Cilingsi. Dan juga kami juga berdoa ya Bapak, untuk seluruh serayan Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, emeritus, pengurus sektor, pengurus lembaga-lembaga, pengurus
kategorial Tuhan memberkati Bapak, supaya semua tetap bersinergi Bapak. Seluruh program-program yang ada di tengah-tengah Rumbun Cilengsi ini Bapak, berjalan dengan baik untuk memajukan iman jemaat Tuhan di GBKP Rumbun Cilengsi Bapak. Bapak surga, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya pada hari ini Bapak ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menuntun, menjaga, menemani, berikan kesehatan, sukacita penuh bagi kami, anak-anak-Mu Bapak. Ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar Sapaan Teduh dimanapun kita berada.